Emang narkoba kayak mana rasanya kan begitu. Bikin matinya ini apa? Ya kan bikin mati, abang bisa mati kan begitu. Mungkin, tetapi jika intinya adalah pakai narkoba itu akan memunculkan banyak masalah. Bertugas dia sesuai job desk-nya aja deh. Ya kan di situ rawan penyelewengan. Nangkep aja dipikir orang dia tidak sesuai dengan prosedur. Ya. Lampung ini kan bukan baru sekali, Bang. Banyak banget barang yang berhasil digagalkan di wilayah hukum Polda Lampung. Ya. Dan rata-rata selama saya jadi jurnalis, Bang ya, itu barangnya selalu dari Malaysia. Sikat narkoba, kurir, bandar wajib dimiskinkan. Artinya bakal masuk TPPU. Ya, kita akan masukkan TPPU. Itulah makanya dari basic kami tugas ini intinya ke situ sih sebenarnya. Pengabdian pun juga tetap pasti untuk orang tua, Bang ya. Betul, bagaimana misalnya banyak yang pengalaman senior ya kan. Bagaimanapun sudah misalnya udah naik ada bermasalah, orang tua pasti sedih. Saya pernah nyaksikan satu orang, Bang, Jenderal Gagah Perkasa, bintang 2, almarhumah ibunya meninggal. Dia karena Pak Dir ngebahas orang tua nih, dia masuk ke liang lahat, gotong orang tuanya, memakamkan, dia nangis. Sekelas jenderal aja nangis, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Kan itu poinnya yang mau disampaikan Pak Dir itu. Artinya ya tadi, mau gimana hebatnya lo lepas tanggung jawab, orang tua sudah lepas tanggung jawab, tapi ketika udah nggak ada ya kita bukan siapa-siapa. Ya apalagi bermasalah Ya, dengan hukum. Yang tadi mengatakan jenderalnya saja mengantarkan ke liang lahat menangis. Nangis Bang. Kayak mana misalnya orang tuanya mengantarkan ke liang lahat anak yang bermasalah, apakah tidak lebih menangis? Banyak itu Bang case kayak gitu. Nah, Si anak terjerat hukum, orang tua meninggal. Akhirnya si anak itu cuma dapat waktu 1 hari izin dari lapas untuk nyaksiin pemakaman, tapi nggak sempet menguburkan. nah itu banyak juga di sini yang ditangkap juga ya kan. Bawa adeknya nangis. Saya tanya, "Dek, kenapa?" Saya tanya, "Kakak saya di atas." Mamahnya kan harus coba bayangin bagaimana perihnya seorang orang tua begitu loh dengan anak yang bermasalah terkait narkoba. Ini kita konsen masalah narkoba. Mungkin pada saat orang-orang ini menggunakan dia nggak berpikir. Karena pengaruh tadi itu Bang. Pengaruh tadi, efek psikologinya udah jelas lah ya, mentalnya dia. Ini yang harus kita benar-benar, bukan artinya orang mungkin penasaran ya. Sekarang mungkin ada pamflet yang mengatakan jangan pernah mencoba narkoba, mengakibatkan mati. Mungkin jadi penasaran nih. Emang narkoba kayak mana rasanya kan begitu. Bikin matinya ini apa? Ya kan bikin mati, abang bisa mati kan begitu. Mungkin, tetapi jika intinya adalah pakai narkoba itu akan memunculkan banyak masalah, terutama terkait dengan hukum. Jika terkait dengan hukum, tentunya itu akan berpengaruh kepada orang tua kita. Siapapun juga, mau yang kelas manapun juga. Nah ini pasti kalau kita pun pas ada orang tua kan, saya pun ada orang tua, mak kita jaga lah. Saya tinggal 1 malam. Sama. Saya tinggal ibu. Masih ibu, masih permatanya masih ada. Saya ibu saya udah nggak ada loh. Aduh gitu. Pantesan. Ya. Dari tadi Pak Dir ngomongin masalah orang tua matanya berkaca-kaca. Saya ngebaket beliau tapi nggak sejauh itu. Ya. Bener Bang. Ya. Pantesan, wajar ya. Artinya saya nangkep banget metode apa yang bakal dibawa oleh Bang Irfan Rumanesya terkait pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah hukum Lampung. Saya udah nangkep. Ini yang disampaikan tadi ini semua isinya pendekatan persuasif terhadap para pengguna. Ya. Ataupun para bandar. Saya udah nangkep banget. Jarang ya, biasanya maaf, yang jadi direktur dari narkoba ini bukan Pak Bang Irfan aja yang baru. Rata-rata baik di luar Lampung itu mereka langsung pencegahan, pemberantasan, satset dengan gaya kepolisian kan seperti itu. Meskipun tindakan terukur dan pasti itu. Ini beda banget metode yang abang hadirkan, abang sajikan di podcast bersama Rus ini. Ini sangat-sangat kayak orang tua mau ngerangkul anak yang nakal. Jarang Bang ada. Apakah metode ini sering abang terapin dari polda-polda sebelumnya?
Ya ini pengalaman dinas ya. Pengalaman dinas berbagai macam orang yang kita tangkap, bahkan orang itu bahkan bisa membantu kerja kita, bahkan orang itu benar-benar tobat. Ini pengalaman dinas ya, berdasarkan tadi saya katakan di Bali pun saya di bidang narkoba, di NTB pun di bidang narkoba, Jawa Barat pun bidang narkoba. Maka pengalaman dinas ini kan, bahkan kalau ini menjadikan pengalaman tuh guru yang terbaik ya. Betul, saya sependapat itu. Tapi ya jangan sampai pengalaman di bidang narkoba kita pun menjadikan narkoba. Penyalahgunaan kewenangan ini bahaya. Karena apa? Banyak juga yang terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan. Ini kan yang menjadikan narkoba ini berat tugasnya. Narkoba ini tugasnya berat ya kan, artinya seorang polisi narkoba harus benar-benar bagaimana bertugas dia sesuai job desk-nya aja deh. Ya kan, di situ rawan penyelewengan. Nangkep aja dipikir orang dia tidak sesuai dengan prosedur. Ya. Dengan benar aja kadang-kadang disalahin. Masih jadi sorotan. Dengan benar aja, dengan kita merehabkan saja masih kadang-kadang disalahin. Nah, ini ya makanya tentunya alhamdulillah pimpinan kita sudah membuka suatu payung hukum ya, tadi restoratif justice itu kalau tidak salah Perpol nomor 8 ya tahun 2021. Jadi di mana syarat seseorang untuk mendapatkan RJ itu tadi dia tidak terlibat jaringan, kemudian melaksanakan asesmen, ada permohonan dari yang bersangkutan atau pihak keluarga. Yang penting adalah di asesmen. Nah, setelah di asesmen itu muncullah rekomendasi bahwa yang bersangkutan memang layak untuk di rehab. Ada kadarnya nggak sih bang? Ada. Misal sesuai Senma. Berat narkotikanya berapa? Ya, ada sih klarifikasi kalau kita gambarkan takutnya. Siap. Khawatirnya. Jadi akal-akalan mereka nanti bang ya. Akal pala bandar. Iya, padahal bandar. Padahal mereka itu pengguna bandar alias jadi pengguna. Iya. Kalau kita padahal jaringan ya kan bang. Iya, padahal ini yang menjadikan suatu kekhawatiran kita. Tapi saya dapat informasi nih ya teman-teman ya. Jadi benar-benar Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung ini fokus terhadap asa cita dari Presiden. Sebelum mereka mau melakukan penindakan ataupun pencegahan terkait program-program dukungan terhadap Presiden itu, mereka bersih dulu dari apa yang mereka pengen berikan terhadap masyarakat. Ya. Jadi dalam minggu kemarin, kurang lebih 3 hari yang lalu, Pak Direktur beserta jajaran melibatkan dari Bitpropam juga beserta Humas melakukan tes urin nih Bang ya. Betul. Udah informasinya alhamdulillah ini kita juga ada datanya ya. Bahwa kita kemarin sudah melakukan tes urin kepada seluruh personil kita. Berapa itu Bang jumlah personilnya? Itu sebanyak 124 personil kita. 124 personil yang dilakukan tes urin. Tes urin alhamdulillah negatif. Hasilnya negatif. Pak Dire juga negatif ya? Negatif. Orang dijamin karena ada fotonya. Kita tuh lagi dikawal sama Propos. Nah, ada fotonya. Siap. Nanti saya minta foto-foto tuh ya. Kita dikawal. Karena ini bentuk komitmen ya, keseriusan. Jangan sampai, maaf ya Bang ya. Polisi ini Abang paham. Polisi ini kencing aja jadi sorotan Bang. Apalagi di tempat Abang duduk sekarang ini. Iya. Betul. Dan ini kita lanjut lagi terkait masalah program tadi. Yang 5 program dalam dukungan asa cita Presiden. Ya. Lampung ini kan bukan baru sekali Bang. Banyak banget barang yang berhasil digagalkan di wilayah hukum Polda Lampung. Ya. Dan rata-rata selama saya jadi jurnalis Bang ya, itu barangnya selalu dari Malaysia dengan kemasan teh Cina, warna coklat atau kuning emas. Ada nggak sih cara biar menghentikan itu? Kan karena yang saya tahu Lampung ini bukan produsen ya, produsen lokal kecil ya kan. Mereka ini kan Lampung ini jalur ya Bang, jalur ya kan? jalur betul. Yang mana masuknya dari Aceh atau dari Riau, dari Medan, jadi cuma ngejalur untuk ke Pulau Jawa. Nah itu gimana tuh cara Abang bersama jajaran untuk menghentikan bahwa Lampung nggak seperti itu lagi? Pertama concern kita membentuk tim terpadu. Yang tadi di jalur yang dikatakan di tim sus ya, bukan tim sus ya, tim terpadu ya. Tim terpadu baik Bang. Tim terpadu itu dari Polsek, Polda, Polres, kita buat tim terpadu
termasuk di kota maupun tadi di Bakauheni, ya kan. Yang kedua tadi supaya Lampung bersih ini kita mencoba sesuai dengan arah Bapak Kapolri, berantas kampung narkoba. Udah ada lah bang datanya ya di Lampung beberapa titik kampungnya itu. Nanti kita akan minta bantuan juga. Nanti mungkin nanti kan ada tim ya. Harapannya berkenanlah media ini ya kan untuk nanti kita bicara dengan para katim pemberantasan. Kita akan ekspos bahwa kampung ini ada kampung narkoba. Baik. Di sini ada merupakan kampung narkoba. Kita akan ekspos. Sehingga apa? Biar masyarakat itu mendukung kita loh. Harus. Ya kan? Harus. Ada mendukung kita. Di wilayah Lampung sini sudah ada beberapa, misalnya di Lampung Barat terdeteksi jadi kampung narkoba di sini. Nah, ini harus kita jadikan kampung bebas dari narkoba. Ini kita ekspos, termasuk nanti juga pencegahan. Ini harus dikasihkan juga penyuluhan. Nanti ada juga, harapannya kita mau nanti bekerja sama ke depannya, bukan hanya direkturnya kepada Rules Media ini. Ya kan? Di-record. Ya. Kita tagih. Kenapa? Karena jujur kita harus menyampaikan ini melalui media. Betul, Bang. Kita selain penyuluhan nanti supaya sudah ada antisipasi mereka, bukan antisipasi bagaimana ya. Ini loh target kita. Kita tidak mau kampung ini menjadi kampung narkoba, tapi kampung bebas dari narkoba. Ini akan kita harus munculkan bahwa di kampung ini sudah dideteksi Pak, kita sudah ada predikatnya adalah sebagai kampung narkoba. Jadi harus menjadi kampung bebas narkoba. Berarti dari 5 program khusus besutan dari direktorat tadi itu, tiap masing-masing program sudah ada tim terpadunya masing-masing. Sudah. Jadi ada katimnya, harapannya nanti mungkin beberapa hari atau besok atau gimana, saya akan minta para katim ini untuk sampailah podcast ya. Penekanan apa tentang programnya, pemberantasannya, bagaimana caranya atau target kampung yang akan dijadikan kampung bebas narkoba, teknik penyuluhannya, kemudian juga sistem bagaimana. Intinya Bapak Kabar Reskrim mengatakan atau melalui Pak Dirtipit 4 kita narkoba, sikat narkoba, kurir, bandar wajib dimiskinkan. Ya, kita akan masukkan TPPU. Kita akan masukkan TPPU. Kemarin juga tahun lalu zaman Pak Erlin sebagai direktur narkoba yang mengungkap jaringan Freddy itu sudah beberapa ratus miliar. Ya kan, miliar itu yang dijadikan TPPU. Nah, saat ini pun kita akan mempraktikkan itu. Karena mungkin dengan ngejerat TPPU ini lah Bang, ada efek jerahnya. Benar-benar, Mas. Iya kan? Karena mereka begitu, karena mereka kan ya semua kayak juga, korupsi sih Bang. semua juga dagang. Iya, kayak korupsi begitu dimasukkan TPPU kan agak ini nih hasil kinerja KPK nih kan. Semua kan dagang. Wajib dimiskinkan dengan TPPU. Narkoba kan dagang. Iya. Lah kalau kita aset kita ambil semua, dia dagang pakai apa? Powernya hilang. Dia beli pakai apa? Iya. Saya rasa ngutang itu nggak mungkin dia mau kasihkan begitu. Iya. Ya kan? Iya. Semua pun makanya TPPU kita akan fokus baik kurir maupun para bandar. Bandar. Ini akan kita fokus. Pak, gimana pun jangan pernah Anda berharap tenang para bandar dan kurir narkoba. Ya, Anda tidak pernah berharap tenang, jangan pernah berharap bisa tenang, ya kan? Selagi kita memang menegakkan tadi tentang pemberantasan, pencegahannya juga. Jadi tidak ada judulnya apapun juga di narkoba ini harapannya tidak pernah hidup di Lampung. Udah nggak bisa berarti para bandar dan kurir kucing-kucingan lagi sama polisi. Ya, pokoknya kita mohonnya, makanya kita dengan Rules Media ini yang mensponsori kita ini siapa? Ya. Agak enak nih denger. Sponsori kita kayak mana sih judulnya? Kita sebagai penyambung di medsos. Baik Bang. Ya karena kita kan nggak mungkin main TikTok. Halo, kita begini nggak mungkin ya kan. Program kita harus kita tersampaikan. Ya terutama yang kampung-kampung sebelahnya mungkin kelurahan sini, oh berarti kampung ini kita akan polis lain semua. Jadi suatu saat nanti kita akan pengen programnya adalah jika orang itu tertangkap narkoba di rumahnya kita polis lain bro. Dibikin malu. Ya, efek sosial. Efek sosial. Nah. Ini kayaknya Pak Dir ini belajar dari No Viral No Justice. Jadi tapi dibalik sama beliau berpikir segitiga berbalik. Gimana caranya memberikan efek sosial dari para pemakai tersebut atau penyalahguna ya Bang ya. Jadi kalau dia jadi sorotan warga sekitar kan insya Allah harapannya
bagi Pak Dir ini sudut pandangnya dia akan mempunyai efek jerah daripada digunjingin tetangga sana sini, ya kan? Jadi memang itu nanti akan ke depan banyak polis lain, ya kita akan bentuk polis lain narkoba. Jadi biar orang tahu kalau polis lain TKP kan mungkin yang kuning gitu. Nanti kita akan ciptakan polis lain yang narkoba. Jika ada di kos-kosan itu kita polis lain narkoba. Meskipun pemakai ya Bang ya? Masih oke. Habis itu kita lari ke rehabilitasi. Tapi harus tahu ini loh para pengguna. Jadi orang kan kita efek sosial paling besar sekarang kan. Ya, betul. Kan netizen bisa menilai bagaimana sih jika orang pengguna apa sih yang mau dibelain kan begitu. Apalagi para bandar ini kan begitu. Harapannya netizen dapat membackup kita ya. Karena the power of netizen ini luar biasa. The power of netizen. Harapannya juga begitu. Selain kita penegakan hukum, upaya kita internal pun tadi kita katakan bahwa kita pun sudah melaksanakan tes urin sebelum kita berjalan keluar. Kemudian cara-cara bertindak itu kita matangkan sehingga kami mempunyai prinsip di sini no complaint no accident. No complaint no accident. Ini seru banget nih ngobrol Pak Dir nih. Mulai dari masalah karir beliau pada saat beliau lulus Akpol gitu kan. Terus sampai akhirnya beliau duduk di wilayah hukum Polda Lampung sebagai Direktur Narkoba. Tadi kita juga sempat mengulas masalah pribadi beliau, bukan masalah ya, historis pribadi mengenang almarhumah ibundanya Pak Dir. Ini nggak kerasa Pak Dir, kita ngobrol udah lumayan banyak. Perasaan baru 5 menit loh. Jam saya mati apa ya? Sengaja, emang nyaman kalau ngobrol. Gitu ya? Kalau di ruangan Pak Dir nyaman. Mungkin Pak Dir ingin menyampaikan closing statement buat pemirsa di rumah Pak Dir. Intinya apa? Tolong dukung kita dalam upaya pemberantasan narkoba khususnya di wilayah Polda Lampung ini. Wilayah Polda Lampung ini ada 15 Polres ya. Bukan hanya wilayah kota, kita akan sama-sama seragam semua dengan Kasat Narkoba bagaimana upaya pemberantasan kampung narkoba. Mohon masyarakat mendukung program ini. Dan tolong apabila ada yang terdeteksi tentang narkoba jangan sungkan-sungkan mengaporkan pada kita karena di situ juga kita ada upaya rehabilitasinya. Berantas narkoba, no complaint and no accident. Keren bener. Mungkin saya mau menambahkan ya pemirsa di rumah, nanti jika memang ada indikasi tetangga, teman, sahabat ataupun keluarga yang dinilai termasuk golongan penyalahguna narkotika bisa menghubungi hotline dari Direktorat Narkoba Polda Lampung dan juga Polda Lampung di bawah ini. Saya berserta kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan semoga podcast hari ini apa yang saya sampaikan bersama Direktur Narkoba Polda Lampung bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu saya mohon undur diri nih Pak Dir. Saya pamit, terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan. Insyaallah. Oke, saya beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat siang dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren bener. Pak Dir.